Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga Lebak, Banten dinonaktifkan usai memergoki dan menegur seorang siswa yang merokok di kantin sekolah. Kejadian tersebut juga berujung protes ratusan siswa yang mengaku tidak terima dengan adanya kekerasan di lingkungan sekolah. Hari Senin 13 Oktober 2025, riuh di halaman sekolah SMA Negeri 1 Cimarga Lebak, Banten menyeruak. Para muridnya lagi protes sebab mengaku menyaksikan kawannya ditampar. Kata mereka, konon Indra Lutfiana Putra ditampar oleh kepala sekolah bernama Dini Fitria pada hari Jumat 10 Oktober lalu. Memangnya apa yang membuat Indra ditampar Bu Dini? Ya, Indra kepergok merokok di jam istirahat. Saya ditampar. Ya, yang mana? Sebelah pipi sebelah mana? Sebelah kanan. Ya. Berapa kali? Satu kali sampai emosi dia. Setelah itu Dia nangis. siapa yang nangis? Begininya. Terus Dini Fitria membenarkan telah memergoki siswa bernama Indra yang merokok di kantin sekolah. Insiden itu lantas memicu aksi mogok belajar siswa. Ya, kita mau kerja aja, kita ASN. Ya kan, kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek. Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada di HP. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif. Tetap seperti itu infonya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Pihak sekolah sudah mencoba komunikasi dengan orang tua murid ya, Bu? Sudah. Iya. Menurut Ibu, apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Tuh. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini. Nggak pure Pak ini. Dini kemudian dinonaktifkan dan digantikan sementara oleh pelaksana tugas. Pemerintah Provinsi Banten pun ikut turun tangan untuk membuktikan pihak yang dinilai salah dalam kejadian ini dan menentukan langkah selanjutnya. Penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, mengapa upaya untuk menegakkan aturan anti rokok di sekolah harus diwarnai dengan protes hingga penonaktifan kepala sekolah? Benarkah ada unsur kekerasan? Sudah bergabung bersama kami Kepala Sekolah Nonaktif SMA Negeri 1 Cimarga Lebak, Banten, Dini Fitria. Selamat malam, Ibu Dini. Selamat malam Mbak Zilvia. Baik, Ibu Dini, Anda dan siswa yang ketahuan merokok sudah saling memaafkan ya. Jadi bagaimana Ibu status Anda sekarang di sekolah? Status sekarang berdasarkan pertemuan dengan Pak Gubernur di kantornya bahwa mulai besok saya sudah boleh kembali ke sekolah. Jadi diaktifkan kembali ya, Bu? Audionya terputus-putus, kita tunggu sebentar. Boleh diulangi lagi, Ibu Dini, tadi jawabannya bagaimana karena audionya terputus? Ya, jadi saya berdasarkan penyampaian lisan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, itu mulai besok saya boleh bekerja kembali ke sekolah. Oke, mulai besok akan bekerja kembali. Secara Masih sebagai kepala sekolah ya, Bu Dini ya. Bu Dini, boleh gambarkan kepada kami bagaimana suasana dan apa yang terjadi di ruangan Pak Gubernur ketika Anda akhirnya sepakat untuk berdamai dengan siswa Anda? Yang terjadi adalah beliau mengundang saya ruangannya untuk memberikan keterangan bahwa memberikan alasan kenapa dinonaktifkan sementara sebagai kepala sekolah. Nah, di sana terjadi diskusi bahwa kondisinya siswa itu kan berencana mogok 3 hari. Dan ini menyalahi aturan. Menyalahi kedaulatan negara, begitu beliau sampaikan, karena adanya gedung sekolah untuk belajar. Nah, jadi tidak ingin berlarut-larut, beliau mengambil sikap, Pak Gubernur
dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa saya dinonaktifkan sementara. Tepatnya pada tanggal 14 Oktober kemarin. Gitu. Dan hari ini saya dipanggil oleh beliau, diberikan pemaparan. Tujuannya diberikan surat itu adalah untuk mengembalikan siswa ke sekolah agar belajar kembali. Jadi supaya tidak terjadi sampai 3 hari. Karena kalau 3 hari berarti Senin sampai Rabu. Nah, qadarullah dengan apa namanya, adanya pembuatan surat penonaktifan saya sementara itu, hari ini siswa bisa bersekolah kembali. Oke. Kemudian akhirnya bagaimana ceritanya sampai kemudian Anda dan juga siswa atas nama Indra itu sepakat untuk saling memaafkan, Ibu? Beliau memberikan ruang untuk kami bertemu di ruangannya. Jadi saya diundang, Indra juga diundang untuk kami kemudian saling bermaafan. Dan dari saya pribadi, karena saya adalah pendidik, walaupun saya akui kita juga saling bermaafan karena memang tidak ada manusia yang sempurna ya, Mbak, saat itu saya mungkin khilaf ya, saya akui khilaf, walaupun ada alasannya tetap saya tidak membenarkan sepenuhnya perbuatan saya, karena jadi yang membuat saya waktu itu tersulut adalah tidak mengakui. Indra sempat tidak mengakui bahwa beliau merokok, sedangkan saya melihat ada rokok mengepul di tangannya. Ya itu, jadi yang menyulut itu beliau sempat lari, saya kejar dan berbohong. Nah lalu saya terpancing. Itulah mungkin yang menyebabkan terjadi tindakan itu begitu. Dan sebenarnya kalau langsung diakui saat itu akan saya giring langsung ke BK sebenarnya, karena mekanismenya ada di BK biasanya. Oke. Kemudian dari Indra juga mengakui kesalahannya dan akhirnya sepakat ya untuk saling memaafkan sehingga pada akhirnya Anda akan aktif kembali mengajar besok. Nah, Bu Dini, apakah Anda juga terkejut dengan reaksi para siswa yang lain yang akhirnya memprotes dan sampai melakukan mogok belajar, Ibu? Sangat terkejut, saya shock berat di lapangan itu. Kenapa Mbak Zilvia saya bilang shock? Karena hari-hari kita itu sebenarnya cukup happy ya saya dengan anak-anak ini, kan kita banyak kegiatan. Kegiatan mat pembiasaan, anak-anak kecil, karena kita punya program Everyday English Conversation yang dihadirkan kegiatan itu, ada nyanyi bahasa Inggris, ada conversation, jadi cukup seru gitu, dengan artinya hari-hari cukup cheerful. Jadi saya shock berat saat itu, saya pikir teriakan anak itu mendukung saya, ternyata sebaliknya, karena setiap kali bicara saat itu riuh gitu ya. Intinya pertanyaan dari Mbak Zilvia yang saya rasakan adalah berat, kaget saya dengan reaksi itu. Oke, baik. Yang jelas Bu Dini pasti ada pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa ini. Bu Dini, bagaimana besok ketika akan kembali ke sekolah, apa yang Anda akan lakukan untuk bisa mengembalikan lagi situasi kondusif dalam proses belajar mengajar di sekolah? Saya ketika di ruangan kantor gubernur itu memang meminta pendampingan untuk diberikan penghantar dulu, bahwa saya dihantarkan kembali ke sekolah seperti itu, dan saya dipersilakan tugas kembali terutama pada gubernur. Yang kedua, saya ingin terjadi hubungan yang normal kembali, karena memang saya sempat diprotes ya hampir seluruh guru dengan yang misunderstanding sih menurut saya, apa yang saya perbuat ini gitu. Oke. Berarti terakhir dari Bu Dini, akan seperti apa langkah ke depan untuk memastikan bahwa sekolah Anda tetap bisa bebas dari siswa yang merokok, tetapi di sisi lain juga tidak akan ada lagi dugaan-dugaan atau langkah-langkah kekerasan yang mungkin tidak akan menyenangkan ya buat para murid? Ya, pertama mungkin karena kehilapan yang saya lakukan, saya lebih berhati-hati lagi.
dalam bertindak. Yang kedua, saya pendidik, tetap saya harus menegakkan kedisiplinan di lingkungan kita, di lingkungan pendidikan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa ya, yang harus kita bina, bimbing dengan baik, dan hasilnya kan tidak instan, jangka panjang. Nah, langkah-langkah yang pasti tentunya sesuai tupoksi dan sesuai dengan yang memang ada di sekolah kami. Baik, kalau begitu. Semoga lancar Ibu proses kembali belajar mengajarnya besok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru.